Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini membahas topik mengenai terjadinya perpindahan panas secara konveksi, khususnya secara konveksi natural. Setelah sebelumnya kita banyak membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Ya, perpindahan panas yang tidak diikuti oleh perpindahan partikel-partikel perantaranya. Sebelum membahas bagaimana kita menentukan laju perpindahan kalor secara konveksi, khususnya pada konveksi natural, ini ada beberapa contoh terjadinya fenomena transfer panas yang diantaranya perpindahan panasnya itu atau transfer panasnya itu terjadi secara konduksi, secara konveksi, walaupun tentunya ada konduksinya juga. Ya. Contohnya nih ada dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering memasak air. Konduksinya memang ada terjadi ketika panas itu merambat dari dinding luar panci ke bagian dinding dalam. Nah, konveksinya akan terjadi pada saat panas itu dari permukaan dinding diteruskan ke fluida, ke fluida yang ada di dalam panci. Nah, maka terjadilah proses perpindahan kalor dari permukaan solid ke fluida yang ada di sekitarnya. Baru nanti partikel-partikel fluida yang sudah membawa kalor itu akan memindahkan kalor. Dengan cara bagaimana? Ternyata dengan cara partikel-partikel itu mengalami gerak. Seperti yang bisa kita lihat di air, itu kita bisa melihat bahwa airnya itu mengalami aliran dari bagian bawah menuju ke bagian atas. Nah, contoh lainnya adalah ketika misalnya dalam contoh ini ada api, ada panas. Nah, maka nanti dari api itu juga akan timbul konveksi. Kita akan merasakan panas di atasnya api, di atasnya panci penggorengan itu pun juga akan terasa ada panasnya. Berarti ada panas yang dipindahkan juga dari masakan dan juga dari pancinya ke lingkungannya, terutama yang ke atas. Berarti ada perpindahan panas yang tidak melalui zat yang padat, tapi melalui fluida, melalui udara. Kalau tadi sebelumnya melalui fluida berubah zat cair, maka di sini akan ada perpindahan transfer panas melalui fluida yang berupa gas. Nah, ini juga demikian, ada panas yang dipindahkan dari bara api yang ada di bawahnya, sehingga satenya menjadi terbakar matang. Dalam arti bukan terbakar, justru para tukang sate ini menghindari api baranya menjadi api, hanya dijadikan panasnya saja, tidak diambil apinya. Jadi kalau ada apinya biasanya justru dihilangkan, tapi dibiarkan ada panas yang ada di bawah, dan panasnya itu yang dipakai untuk mematangkan sate. Jadi bukan dengan cara dibakar langsung pada api, tapi diambil panas
yang dipindahkan dari api itu menuju ke udara yang ada di sekitarnya, terutama yang ada di atasnya, sehingga satenya nanti menjadi matang merata antara bagian luar bagian dalamnya. Demikian pula ini, kalau kita lihat ada benda-benda yang terbakar yang kemudian menghasilkan asap, kita akan selalu melihat bahwa aliran asap itu akan selalu vertikal ke atas. Mestinya kalau nggak ada yang mengganggu, nggak ada angin bertiup, asap itu akan lurus ke atas. Tidak ada asap yang kemudian turun ke bawah. Kenapa demikian? Nah, karena memang secara alaminya nanti bisa dipelajari ya, kenapa asap yang membawa panas itu selalu menuju ke atas, ya, tidak menyamping. Kalau dalam kondisi natural, dalam kondisi bebas, ya, karena itu nanti perpindahan panasnya diistilahkan dengan free natural atau free convection atau natural convection, ya, karena tidak direkayasa. Di industri, ya, peristiwa konveksi misalnya juga bisa terjadi di dalam boiler dan juga di luar boiler. Nah, boiler di dalamnya berisi air. Nah, sama dengan kalau kita masak air tadi. Dari dinding-dinding boiler itu panasnya akan dikonveksikan kepada air yang ada di dalam boiler. Atau kalau misalnya ada burnernya nanti, maka panas dari burner itu akan diteruskan oleh partikel fluida air, ya, dalam air yang terdekat kepada partikel-partikel air yang lain, sambil dengan cara partikel itu akan berpindah. Namun juga terjadi konveksi juga di bagian luarnya. Kita pasti bisa merasakan, ya, bahwa di bagian luarnya boiler ini juga akan ada panas yang bisa kita rasakan. Walaupun mungkin untuk meminimalkan panas yang keluar ke lingkungan dengan membuat insulation, ya, mengisolasi dinding boilernya supaya panasnya terhambat. Tapi tetap saja tidak mungkin kemudian menghilangkan sama sekali, ya, menurunkan, meminimalkan bisa, tapi tidak bisa menghilangkan sama sekali. Selama masih ada perbedaan temperatur antara fluida dengan dinding solid, maka selama itu pula akan terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Inilah yang terjadi dalam boiler. Nah, ada sumber panas dari furnace yang kemudian udara panasnya dialirkan melalui cup-cup, ya, melalui pipa-pipa yang dalam pipa ini berisi gas panas. Nah, gas panas itulah yang kemudian nanti dipakai untuk memanaskan air. Panas dari permukaan pipa akan masuk ke air, dikonveksikan ke air yang ada di dekatnya. Sehingga nanti terjadi perpindahan kalor, ya, oleh partikel fluida yang ada di sekitar cup. Karena itu partikel fluida itu nanti akan memindahkan kalor dengan cara dia pindah, sehingga tempat dia awal semula sebelum pindah akan ditempati oleh partikel lain yang lebih dingin. Nah, ini contoh furnace. Nah, kita tahu bahwa berada di dekat furnace pasti panas, ya, karena dinding furnace pasti juga akan mengkonduksikan panas dari bagian dalam ke bagian luarnya, kemudian bagian permukaan furnace akan memanaskan udara yang ada di sekitarnya. Karena udara yang di sekitarnya mungkin temperatur awalnya tidak setinggi, ya, lebih rendah daripada dinding furnace, sehingga akan ada perpindahan kalor dari dinding furnace ke udara yang ada di dekatnya. Terjadilah konveksi natural.
Nah, ini contoh adalah chimney, cerobong asap dari industri. Ya, biasanya ada industri yang menghasilkan steam, industri power plant. Nah, dan power plant umumnya punya cerobong, ya, cerobong yang tinggi supaya lingkungannya tidak menjadi panas. Kalau cerobongnya terlalu rendah nanti lingkungannya menjadi panas. Karena panas yang dikeluarkan oleh cerobong kalau rendah tertiup angin bisa menyebar ya ke lingkungan. Tapi kalau tinggi ya menyebarnya di atas. Yang keluar dari chimney dari cerobong itu adalah uap-uap atau gas yang panas yang arahnya keluar ke atas. Jadi tidak keluar menyamping tapi ke atas. Nah, perpipaan juga demikian. Perpipaan yang di dalamnya mengandung fluida panas, mengandung steam, maka akan mengkonveksikan panas dari permukaan luarnya ke lingkungan. Di dalam pipa sendiri, fluida yang ada dalam pipa itu juga akan mengkonveksikan panasnya ke dinding dalam. Dinding dalam ke dinding luar konduksi, tapi dinding luar ke lingkungannya akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini adalah contoh dari industri adalah sterilizer ya, berbentuk sferis, berbentuk bola. Yang tentunya untuk proses sterilnya, untuk mensterilkannya ada proses pemanasan. Ini bentuknya vertikal, sterilizer bentuknya vertikal. Itu beberapa contoh fenomena terjadinya perpindahan panas ya, baik yang ada dalam sehari-hari dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa panas bisa berpindah secara konveksi. Apalagi di industri ya, terutama industri kimia, hampir pasti di dalam industri kimia itu pasti ada sumber panasnya. Ya, ada steamnya dan pasti ada cooling waternya. Steam untuk menghasilkan panas, cooling water untuk menurunkan temperatur. Nah, saatnya kita mempelajari bagaimana menentukan laju perpindahan kalornya yang terjadi secara konveksi, terutama konveksi natural. Nah, perpindahan panas itu terjadi nanti dalam bentuk ya, karena dibiarkan pindah secara bebas, sehingga nanti istilahnya menjadi natural convection karena dibiarkan natural saja, sunnatullah saja, atau perpindahannya karena dipaksa, ditiupkan fluida untuk memaksa agar panas yang nempel di permukaan itu cepat keluar, punya kecepatan lepas lebih tinggi. Dengan demikian profil aliran panasnya nanti akan berbeda antara kalau natural dengan konveksi. Kalau natural ya pasti akan pindahnya ke atas. Dengan sendirinya akan pindah ke atas, nggak menyamping. Tapi kalau konveksi bisa kemana-mana terserah kepada fluida yang memaksa panas itu berpindah. Kalau misalnya dalam gambar contohkan horizontal ke kanan, karena ada tiupan fluida dari kipas angin yang mengakibatkan panas akan keluar dari permukaan secara konveksi yang disebabkan oleh adanya aliran udara. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa konveksi itu bisa terjadi secara natural convection atau free convection, atau terjadi secara paksa, forced convection, konveksi paksa. Untuk konveksi natural akan terjadi pada saat permukaan solid kontak dengan fluida dan dengan temperatur yang berbeda. Dan sebetulnya kondisi ini bukan hanya pada konveksi natural ya, tapi juga pada konveksi paksa, bahwa konveksi itu sama dengan perpindahan kalor yang lain hanya akan terjadi manakala ada perbedaan temperatur.
terjadinya konveksi juga harus diawali dengan karena adanya perbedaan temperatur. Dalam hal ini perbedaan temperatur terjadi antara sebuah permukaan solid yang di sekitarnya ada fluida, bisa berupa gas atau berupa liquid, cairan. Yang antara permukaan dan fluida itu ada perbedaan temperatur. Bisa permukaan solid temperaturnya tinggi, sedangkan fluida yang ada di sekitarnya temperaturnya rendah, sehingga kalor akan mengalami perpindahan dari permukaan solid menuju ke fluida di sekitarnya. Atau sebaliknya, fluida yang ada di sekitar permukaan solid memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada permukaan solidnya, karenanya kalor akan berpindah dari fluida itu menuju ke permukaan solid. Tapi yang pasti temperaturnya harus beda dulu, karena ini memang syarat utama ya, syarat utama agar terjadi perpindahan kalor. Nah, ketika kalor itu sudah lepas dari permukaan solid dan sudah dipindahkan ke salah satu dari sebagian bukan cuma satu, sebagian dari partikel-partikel yang ada pada fluida itu, maka akan berdampak kepada perbedaan densitas. Ya, karena kita tahu bahwa ketika fluida partikel itu lebih panas, karena mengalami pemanasan, maka akan bisa terjadi pemuaian. Ya, ada proses pemuaian. Dan kalau partikel itu mengalami pemuaian padahal masanya tetap, dengan massa yang tetap tapi volumenya berubah, volumenya makin besar karena muai, maka akan mengakibatkan terjadinya perbedaan densitas. Sehingga densitas fluida antara bagian yang satu dengan fluida bagian yang lain karena beda temperaturnya, maka akan ada perbedaan densitas. Dan perbedaan densitas antara bagian yang satu dengan bagian yang lain ini akan menyebabkan timbulnya gaya apung, gaya buoyancy, force, yang kita sering mengistilahnya menjadi gaya Archimedes. Nah, dinamai gaya apung karena gaya ini arahnya selalu membuat partikel itu akan terdorong menuju ke permukaan, mengapung ke permukaan. Nah, karena itulah, karena adanya gaya apung ini, maka partikel-partikel yang lebih panas tadi akan terdorong bergerak ke atas. Makanya tadi pada saat terjadi asap selalu ke atas karena ini, karena ada gaya apung yang arahnya ke atas. Ya. Partikel yang memiliki densitas kecil maka akan mengapung di dalam partikel yang di dalam fluida yang punya densitas yang lebih besar. Atau sebaliknya, partikel yang densitasnya lebih besar akan turun ke bawah, tenggelam di dalam fluida yang densitasnya lebih kecil. Jadi kalau kita lihat ya gerakan partikelnya nanti ada yang vertikal, ada yang vertikal ke atas, ada yang vertikal ke bawah. Tapi yang membawa panas adalah yang bergerak vertikal ke atas. Sedangkan yang vertikal ke bawah adalah justru yang mencari sumber panasnya, menggantikan partikel yang sudah bergerak ke atas sehingga tekanannya turun, sehingga dari sisi yang lain partikel-partikel itu akan bergerak menuju ke tempat di mana ruang itu ditinggalkan oleh partikel yang sudah membawa panas karena berpindah ke atas. Jadi konveksi natural atau konveksi bebas ini terjadi oleh gerak fluida yang disebabkan oleh gaya apung yang arahnya vertikal ke atas. Nah, peristiwa konveksi ini banyak terjadi dalam proses-proses engineering, misalnya pada suatu bidang atau pipa, baik yang pada posisi vertikal maupun pada posisi horizontal, yang di dalam pipa itu ada fluida panasnya atau ada
fluida dinginnya. Maka dari permukaan bidang itulah ya akan bisa terjadi konveksi kepada fluida kalau dari dalam pipa ya terjadi konveksi ke dalam permukaan dalam pipa, kemudian dari permukaan luar pipa atau dinding akan terkonveksi ke lingkungannya. Nah, kalau digambarkan terjadinya konveksi natural pada suatu dinding vertikal, bisa kita lihat, maka nanti akan ada ada dua arah ya, arah vertikalnya adalah arah X ini, digambarkan sebagai arah X, dan arah horizontalnya adalah arah Y. Yang berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa kecepatan partikel yang membawa panas itu yang paling dekat justru kecepatannya kecil karena gesekan yang besar dengan dinding, sehingga partikel itu tidak punya kecepatan tinggi. Tapi makin jauh, ketika partikel makin jauh dari dinding, maka dia akan punya kecepatan yang lebih besar. Tapi makin jauh lagi, lebih jauh lagi menjadi makin kecil lagi, sehingga menghasilkan profil kecepatan dalam bentuk yang membentuk kurva dengan nilai maksimumnya berada di tengah. Sementara profil untuk temperaturnya, dalam hal ini misalnya dianggap dinding ini punya temperatur yang lebih tinggi, maka makin jauh temperatur itu makin menurun sampai temperaturnya sama dengan temperatur lingkungannya. Jadi antara temperatur lingkungan paling jauh ya, yang dengan temperatur tak terhingga ini makin dekat, maka akan punya temperatur yang makin menyamai dengan temperatur surface-nya. Ini profil dari terjadinya konveksi natural dari suatu dinding vertikal, bahwa akan ada gerakan partikel yang menuju ke atas, ya, tapi dengan kecepatan yang berbeda antara bagian yang dekat dengan bagian yang jauh. Ya, walaupun makin jauh makin kecil kecepatannya. Nah, laju perpindahan panasnya, laju perpindahan panas dari permukaan solid ke fluida yang ada di sekelilingnya, baik fluida berbentuk gas maupun fluida berbentuk cair, lajunya dirumuskan dalam persamaan Newton, hukum Newton dalam proses pendinginan. Jadi kalau selama ini mungkin kita mengetahui Newton itu ngetopnya dalam mekanika, maka ternyata Newton juga punya satu hukum yang terkait dengan terjadinya konveksi natural. Yang menurut Newton, laju perpindahan kalor secara konveksi natural bergantung kepada koefisien konveksinya, H, kemudian luas penampang permukaan, dan beda temperatur antara surface dan lingkungannya. Jadi TS itu adalah T surface, permukaan temperatur pada permukaan, dan T tak terhingga itu adalah temperatur rata-rata dari fluida. Ini persamaan yang menentukan besar kecilnya laju perpindahan kalor. Jadi penentunya yang utama tentu saja adalah beda temperatur, kemudian lajunya terpengaruh oleh luas permukaan dan juga oleh koefisien konveksinya. Jadi kalau secara real gitu, kalau kita lihat bahwa untuk memudahkan sesuatu yang panas itu menjadi dingin, maka bisa dilakukan dengan memperluas permukaan. Karena dengan luasnya permukaan, maka akan lebih berpotensi partikel-partikel itu keluar atau terlepas dari permukaan yang semakin luas. Alannya adalah nilai dari koefisien konveksinya. Ya, nilai koefisien konveksinya nanti bergantung kepada apa? Nah, dari persamaan tadi, maka kita bisa ubah bentuk persamaannya, bahwa G itu akan sama dengan delta T, yaitu T surface min T lingkungan, yang dibagi dengan 1/HA. Kalau tadi HA dikalikan, maka kalau dibagikan berarti dibagi dengan 1/nya. Karena itulah kita bisa nyatakan persamaan umumnya
Untuk konveksi natural ini adalah Q sama dengan delta T per 1/HA. Yang 1/HA-nya nanti bisa kita nyatakan dengan R, karena 1/HA itu tidak lain adalah resistansi termal untuk konveksi. Jadi kalau dalam konduksi kita mengenal adanya resistansi termal, maka untuk fluida di mana di dalam fluida itu terjadi konveksi juga punya koefisien punya resistansi termal. Yang kalau pada benda padat resistansi termalnya adalah delta X per Ka, maka untuk fluida memiliki resistansi termalnya adalah 1/HA. Nah, ini contoh soal tentang terjadinya konveksi. Dari persamaan dari soal tadi, maka yang diketahui adalah panjang kawatnya 2 meter dengan diameter kawatnya 0,3 cm. Kemudian temperatur lingkungan di mana kawat itu berada, ruang di mana kawat berada 15 derajat. Sedangkan permukaan kawat itu memiliki temperatur 152 yang disebabkan oleh energi panas dari listrik yang mengalir pada kawatnya. Dengan tegangan 60 dan arus 1,5 ampere, ditanya berapa koefisien konveksi pelepasan panas ke lingkungan. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah berapa daya listrik yang menjadi panas. Dari persamaan daya listrik, bahwa daya listrik adalah V kali I, maka kita bisa hitung bahwa daya listrik yang akan menjadi panas nanti akan sebesar 60 dikali 1,5. Maka akan terjadi energi listrik persatuan waktunya sebesar 90 watt. Energi inilah yang nanti dikonveksikan ke lingkungan, dan itu menurut hukum Newton tadi bahwa laju aliran panas secara konveksi adalah HA delta T. Karena yang harus kita cari adalah H-nya, maka H akan sama dengan laju perpindahan panas sebesar 90 dibagi dengan luas, ya, dibagi dengan luas permukaan dari selimut, ya, dari selimut kawatnya dengan panjang L, maka menjadi 2 pi R L. 2 pi, R-nya jari-jari separuh diameter 1,5 10⁻³ karena tadi jari-jarinya adalah 0,3 cm atau 3 mm, maka menjadi 1,5 10⁻³ panjangnya 2 meter. Dengan beda temperaturnya adalah 152 dikurangi 15. Oleh karena itu diperoleh koefisien konveksi, ya. Koefisien konveksinya sebesar 34,85 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dari persamaan hukum Newton untuk proses perpindahan kalor secara konveksi natural yang menyatakan bahwa laju perpindahan kalor secara konveksi natural itu bergantung kepada koefisien konveksinya, luas penampangnya, dan perbedaan temperatur antara surface dan lingkungannya, dan temperatur lingkungannya. Maka seolah-olah persamaan konveksi, laju perpindahan kalor secara konveksi ini menjadi persamaan yang sederhana. Namun demikian, nilai dari koefisien konveksi
konveksi, ya, nilai koefisien konveksi ini nanti sebetulnya merupakan satu koefisien yang tergantung kepada banyak parameter, di mana dari banyak parameter itu nanti yang menjadikan bahwa perpindahan kalor konveksi ini bukanlah sebagai sebuah perpindahan kalor yang sederhana, tapi justru merupakan perpindahan kalor yang kompleks. Karena parameter-parameter yang mempengaruhi nilai H itu cukup banyak. Nah, parameter-parameter yang mempengaruhi nilai H itu nanti kemudian dinyatakan dalam sebuah persamaan empiris yang nilai dari bilangan-bilangan tak berdimensi tersebut yang nantinya akan mempengaruhi atau akan menentukan besar kecilnya koefisien konveksi dari laju perpindahan kalor secara konveksi natural, diantaranya adalah bilangan yang diberi nama dengan nama Grashof number, yaitu sebuah bilangan tak oleh karena itu secara persamaan nanti bilangan Grashof itu akan dapat dinyatakan dalam persamaan bahwa N Grashof akan sama dengan L pangkat 3 dikali rho pangkat 2 dikali G dikali beta dikali delta T per mu kuadrat, yang masing-masing parameter tersebut menyatakan L adalah panjang benda, panjang permukaan benda yang mengkonveksikan panas, kemudian rho adalah densitasnya fluida, densitas fluida, G adalah percepatan gravitasi, kemudian beta adalah koefisien mue dari fluida, delta T perbedaan temperatur antara surface permukaan dengan lingkungan yang nanti selalu diambil nilai positifnya. Jadi kalau temperatur lingkungan lebih tinggi daripada temperatur permukaan, ya berarti nanti T lingkungan dikurangi T permukaan. Sebaliknya, kalau T permukaan yang lebih tinggi dari lingkungan, berarti T permukaan dikurangi T lingkungannya. Dan mu adalah koefisien viskositas dari fluida. Itulah parameter-parameter yang menyusun bilangan Grashof. Yang diantara parameter itu bisa kita lihat adanya faktor densitas, faktor pemuaian, ya, koefisien mue. Karena kita tahu bahwa pada saat fluida itu mendapatkan kalor, maka dia akan mengalami pemuaian, ya, terjadi perubahan temperatur pada partikel fluida itu, kemudian mengalami pemuaian, dan ketika mengalami pemuaian maka terjadi perubahan densitas. Dan ketika terjadi perubahan densitas pada sebuah partikel pada lingkungannya densitasnya tetap, ya, perubahannya menjadi densitasnya makin kecil, ya, karena memuai berarti ukurannya makin besar, pada lingkungannya densitasnya besar, maka fluida itu akan terdorong ke atas, timbul gaya apung. Yang kalau dibagi dengan gaya geseknya tadi dinamakan bilangan Grashof. Bilangan tak berdimensi yang berikutnya adalah bilangan Prandtl. Bacanya yang betul Prandtl apa Prandtl, ya. Prandtl number, yaitu sebuah bilangan tak berdimensi yang berasal dari perbandingan antara momentum diffusivity atau kinematic viscosity, ya, viskositas kinematik, dengan thermal diffusivity. Inilah yang dinamakan dengan nama bilangan Prandtl. Nama Prandtl diambil dari nama ilmuwan Jerman, ya, fisikawan Jerman yang bernama Ludwig Prandtl.
Karena itu bilangan peran nanti yang disingkat dengan NPR berasal dari membandingkan momentum diffusivity yang dengan thermal diffusivity. Momentum diffusivity itu adalah mu per rho, sedangkan thermal diffusitasnya seperti yang pernah dibahas di materi sebelumnya sama dengan K dibagi rho kali CP. Oleh karena itu secara hasil akhir NPR itu akan menjadi CP dikali mu dibagi K. Yang menentukan besarnya nilai PR itu adalah CP-nya. CP itu adalah kapasitas kalor, kemudian mu dan K. V ini dibaca seperti V adalah kinematic viscosity, alpha adalah thermal diffusivity. K konduktivitas fluidanya, kemudian CP adalah kapasitas panas dari fluidanya, dan mu adalah koefisien viskositas. Itu bilangan tak berdimensi yang kedua. Bilangan tak berdimensi selanjutnya namanya adalah Nusselt number. Adalah sebuah bilangan tak berdimensi yang diperoleh dari perbandingan antara koefisien konveksi dengan koefisien konduksi sepanjang bidang batas. Sepanjang bidang batas. Yang penamaan bilangan ini didasarkan atas namanya Wilhelm Nusselt. Oleh karena itu, bilangan Nusselt ini dapat dirumuskan dalam persamaan NNU. Bilangan Nusselt dirumuskan sebagai NNU sama dengan HL per K. Karena membandingkan koefisien konveksi dengan koefisien konduksi sepanjang bidang batasnya, kan itu dikalikan dengan L. Ya, sepanjang bidang batas antara permukaan solid dengan fluida. Jadi K adalah konduktivitas termalnya fluida, konduktivitas termal ya fluida, kemudian H adalah koefisien konveksi natural, dan L adalah panjang permukaan benda yang memindahkan panas. Hubungan antara ketiga bilangan tak berdimensi tersebut, yaitu bilangan Grashof, bilangan Prehn, dan bilangan Nusselt, dapat dirumuskan dalam bentuk bahwa bilangan Nusselt itu adalah sama dengan A kali NGR kali NPR yang pangkatnya M, ya, dengan pangkat M. Jadi ketiga bilangan tak berdimensi itu satu sama lain dapat terjadi hubungan bahwa besarnya bilangan NU itu adalah A suatu koefisien dikali N hasil kali NGR hasil kali bilangan Grashof dengan bilangan Prehn pangkat M. Dalam hal ini nanti perkalian antara NGR dengan NPR itu sering dinamai dengan nama bilangan Rayleigh. Hasil kali dari NGR dengan NPR-nya. Oleh karena itu dalam bentuk yang lebih simpel, bilangan Nusselt bisa dirumuskan menjadi A kali NRA pangkat M. Jadi bilangan Nusselt adalah A kali bilangan Rayleigh atau Rayleigh number pangkat M. Nah, nilai A dan nilai M-nya di sini ya, adalah suatu konstanta yang besarnya bergantung kepada bentuk geometri dari benda yang mengkonveksikan panas. Ya, bentuk geometrinya atau posisinya yang nanti akan berbeda-beda untuk setiap bentuk geometri yang berbeda,
dan untuk setiap posisi yang berbeda. Misalnya, kalau ada suatu benda yang mengkonveksikan panas ke lingkungan dalam bentuk bidang datar vertikal atau silinder vertikal. Nah, ini sama-sama vertikalnya. Jadi permukaan yang mengkonveksikan panas ini posisinya vertikal, bisa dalam bentuk bidang datar atau bisa dalam bentuk permukaan silinder dengan panjang L, di mana permukaannya bersuhu TS, lingkungannya nanti bersuhu T, ya, T lingkungan. Dengan syarat L kurang dari 1 meter atau 3 feet, maka dari persamaan bilangan Nusselt tadi, yang dalam persamaan tadi ada konstanta A dan konstanta M-nya, maka untuk bilangan Rayleigh, yaitu hasil kali antara NGR dengan NPR yang kurang dari 10 pangkat 4, maka konstanta A-nya bernilai 1,36 dan konstanta M-nya bernilai 1/5. Sementara kalau bilangan Rayleigh-nya antara 10 pangkat 4, ya, sama dengan 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9, maka nilai A-nya menjadi 0,59 dan M-nya menjadi 1/4. Jadi benda yang sama, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Ya, kondisi berbeda itu karena tadi ada perbedaan parameter-parameter tadi sehingga menghasilkan bilangan Rayleigh yang berbeda, maka nilai A dan M-nya berbeda, yang tentu saja ini nanti akan berdampak kepada koefisien konveksi yang berbeda. Nah, benda yang sama, tapi kalau dalam posisi yang menghasilkan nilai NGR dan NPR yang lebih besar, lebih dari 10 pangkat 9, maka juga akan ada perubahan nilai A, di mana A-nya akan menjadi 0,13, M-nya sama dengan 1/3. Oleh karena itu ketika kita hendak mencari laju koefisien konveksi, laju kalor konveksi, ya berarti kita harus mengawali mencari bilangan Rayleigh-nya dulu untuk mendapatkan berapa nilai A dan nilai M, baru nanti kemudian kita bisa mencari nilai koefisien konveksinya. Akan berbeda ketika silinder itu dalam posisi yang horizontal, permukaannya horizontal, sehingga ada permukaan yang ada di atas, di samping, dan di bawah. Nah, kalau vertikal tadi semua permukaannya dalam posisi vertikal, ya, terhadap lingkungannya sama kedudukannya. Tapi ketika silinder itu diposisikan horizontal, maka akan ada permukaan yang menghadap ke atas, ada permukaan yang menghadap ke samping, ada permukaan yang menghadap ke bawah. Dan untuk kondisi silinder yang dalam posisi horizontal ini dengan panjang L silindernya dan diameternya kurang dari 0,2 meter, maka untuk bilangan Rayleigh kurang dari 10 pangkat minus 5, nilai A-nya 0,49 dan nilai M-nya 0. Kemudian untuk bilangan Rayleigh lebih dari atau sama dengan 10 pangkat min 5 sampai pangkat 10 pangkat min 3, maka nilai A-nya 0,71 dan M-nya 1/25. Untuk nilai bilangan Rayleigh yang semakin besar, ya, lebih dari 10 pangkat min 3 sampai 1, ya, berarti lebih dari 1, maka A-nya menjadi
1,09, M-nya 1/10. Nah, untuk harga yang lebih besar lagi, di mana NGR, NPR-nya atau bilangan reliefnya lebih dari 1, nah nilainya 1 sampai 10 pangkat 4, maka A-nya 1,09 dan M-nya 1/5. Untuk harga yang lebih besar lagi, yaitu 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9, maka A-nya 0,53 dan M-nya 1/4. Itu kalau silindernya dalam posisi horizontal, ternyata akan diperoleh berbagai nilai A dan nilai M ya, dengan posisi yang sama. Sehingga nanti dengan perbedaan nilai bilangan relief itu ya tentu saja koefisien konveksinya pasti akan berbeda. Bahkan untuk nilai yang lebih besar lagi, untuk bilangan reliefnya lebih dari 10 pangkat 9, nah, maka nilai A-nya 0,13 dan M-nya sama dengan 1/3. Kemudian untuk bidang datar yang dalam keadaan diposisikan horizontal, maka ini ada dua kemungkinan. Karena permukaan panasnya itu bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah ketika bidang datar itu dalam posisi horizontal. Tapi kalau tadi pada silinder ada permukaannya ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, tentunya dengan sendirinya karena silinder itu ya tidak mungkin kemudian hanya separuhnya panas, separuhnya dingin ya. Tapi kalau bidang datar bisa dikondisikan hanya salah satu sisinya saja yang panas, sisi yang lainnya dingin, sehingga bisa terjadi dalam posisi permukaan atasnya panas, sedangkan permukaan bawahnya dingin, ya, permukaan atas panas, permukaan bawahnya dingin, maka akan diperoleh untuk nilai NGR NPR antara 10 pangkat 5 sampai 2 kali 10 pangkat 7, A-nya 0,54 dan M-nya 1/4. Sedangkan kalau nilai NGR NPR-nya semakin besar, lebih dari 2,7 sampai 3 kali 10 pangkat 10, maka A-nya menjadi 0,14 dan M-nya 1/3. Ini permukaan datar dalam posisi horizontal. Jadi posisi vertikal berbeda dengan posisi horizontal. Bahkan posisi horizontal akan berbeda lagi ketika yang panas permukaannya tidak menghadap ke atas tapi ke bawah. Kalau permukaan menghadap ke atas ini tentu saja partikel-partikel itu akan lebih mudah untuk melepaskan panas karena langsung ketika dia mendapatkan panas maka partikel itu akan segera terlepas menuju ke atas tanpa ada halangan. Namun ketika menghadap ke bawah, di mana partikel nanti ketika dia membawa panas dia mau bergerak ke atas terhalang-halangi oleh permukaan itu, maka akan memiliki nilai koefisien konveksi yang berbeda, yang tidak sama. Di mana untuk nilai NGR NPR 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 11 A-nya 0,58 dan M-nya 1/5. Jadi tentunya kalau permukaan panasnya menghadap ke bawah, partikel-partikel itu akan lebih sulit ya untuk membawa panas itu ke atas, untuk bergerak ke atas karena terhalang. Nah, sehingga partikel-partikel itu ketika mau bergerak ke atas dia harus bergerak menuju ke arah tepinya dulu, ke tepi sebelah kiri, sebelah kanan, baru kemudian dia bisa terlepas. Sehingga dengan sendirinya dalam posisi seperti ini laju perpindahan kalornya pasti lebih lambat, lebih sedikit dibandingkan kalau posisinya vertikal, apalagi dibandingkan dengan posisi permukaan panas yang menghadap ke atas. Ini contoh soalnya untuk
konveksi natural pada suatu benda. Nah, dari contoh soal ini maka bisa kita selesaikan. Pertama-tama yang harus kita cari adalah temperatur lapisan udaranya, yang kita tahu bahwa temperatur lapisan udara itu akan berbeda-beda antara yang dekat permukaan dengan yang jauh. Jadi kalau permukaannya bertemperatur 450, sedangkan fluidanya bertemperatur 100, maka temperatur rata-ratanya adalah 275. Jumlah keduanya dibagi 2. Nah, temperatur rata-rata ini digunakan untuk mencari propertisnya fluida, propertisnya udara, karena berupa udara fluidanya, untuk menentukan propertisnya udara pada suhu 275. Karena memang nanti propertis udara itu akan berbeda-beda untuk setiap temperatur yang berbeda. Nah, karena temperaturnya terjadi perbedaan, nah maka dicari propertis pada temperatur rata-ratanya. Nah, dari tabel diperoleh bahwa udara itu dengan temperatur 275 akan punya properti untuk nilai K, untuk nilai rho, untuk nilai NPR, untuk nilai mu, untuk nilai beta. Jadi nilai-nilai ini diperoleh berdasarkan tabel. Nah, di mana pada tabel itu nanti akan ada perbedaan nilai-nilai properti untuk untuk temperatur yang berbeda-beda, sehingga harus betul-betul mencari sesuai dengan temperaturnya. Maka dari properti yang diketahui itu kita bisa menentukan besarnya bilangan Grashof, yaitu perkalian antara L pangkat 3 rho kuadrat G beta delta T per mu kuadrat. Maka dengan memasukkan nilai masing-masing dari data yang diketahui, di mana L-nya adalah 1 meter, 1 feet, ya 1 feet bukan 1 meter, 1 feet, dan data. Jadi jangan lupa untuk menyamakan satuan. Semua satuan harus seragam sistem satuannya. Mau menggunakan satuan SI atau mau menggunakan satuan British, tidak boleh campur aduk. Diperolehlah nilai NGR-nya 1,84 kali 10 pangkat 8. Sebetulnya pada tabel kita juga bisa mendapatkan nilai yang nanti kita bisa interpolasikan. Jadi kalau kebetulan misalnya temperatur yang ada pada fluida itu tidak ada di dalam tabel, maka kita harus melakukan interpolasi. Jadi misalnya yang ada di tabel temperaturnya 275 atau di atasnya 275 misalnya 280. Padahal dalam persoalan yang kita temui temperaturnya di atas 275 tapi di bawah 280. Maka kita harus melakukan interpolasi. Nah, semua data-data yang ada dalam tabel itu harus diinterpolasikan. Jadi K-nya harus diinterpolasi, rho-nya harus diinterpolasi, NPR-nya, mu-nya harus diinterpolasi. Ya. Beta-nya juga harus diinterpolasi. Sehingga memang penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Walaupun di dalam tabel itu juga ada hasil interpolasi, ya, hasil atau tabel hasil perkalian dari rho kuadrat kali G kali beta per mu kuadrat. Sehingga kalau kita menggunakan data itu dalam interpolasi,
yang kita interpolasikan bisa lebih simpel, tidak harus menginterpolasikan semua. Jadi interpolasinya cukup mungkin hanya tinggal K kemudian NPR ya. Karena untuk rho kuadrat kali G kali beta per mu kuadratnya sudah ada interpolasinya, sehingga nggak harus menginterpolasi rho sendiri, kemudian mu sendiri, dan beta sendiri. Bilangan relief diperoleh dari NGR dikali NPR. Yang ini harus kita cari untuk menentukan A dan M-nya berapa. Nah, dari hasil perkalian antara NGR dan NPR-nya, maka diperoleh bilangan reliefnya sebesar 1,27 10 pangkat 8. Berarti menurut tabel nilai NGR kali NPR itu berkisar antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Kan tadi pangkatnya 10 pangkat 8. Oleh karena itu, berdasarkan tabel tersebut, nilai A-nya menjadi 0,59 dan M-nya 1/4. Karena kalau kita masukkan A 0,59, M 1/4, kemudian bilangan reliefnya tadi adalah 1,270 kali 10 pangkat 8. Sementara bilangan hasilnya adalah H kali L per K. Maka dengan memasukkan K dan L-nya akan diperoleh bahwa koefisien konveksinya akan sebesar 1,24. Oleh karena itu laju perpindahan kalornya yaitu QHA kali delta T-nya akan sebesar 433 BTU per hour. Itulah penyelesaian dari salah satu contoh soal tentang konveksi natural. Kalau temperaturnya sudah sesuai dengan di dalam tabel, maka memang tidak terlalu kompleks karena kita bisa tinggal pakai. Tapi kalau temperatur fluidanya tidak ada di dalam tabel, maka pekerjaannya agak menjadi lebih panjang karena harus melakukan interpolasi untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa suatu permukaan panas, suatu permukaan solid itu mengkonveksikan panas, sementara permukaan itu panasnya bisa berasal dari sisi yang lain. Ya, permukaan solid itu panasnya bisa diperoleh dari aliran panas dari permukaan sisi lainnya. Seperti misalnya kalor mengalir dari ruang sebelah yang dibatasi oleh penyekat menuju ke ruang sebelah yang lain. Misalnya di luar rumah kita, di luar udara di sekitar rumah kita panas, kita berada dalam rumah yang dibatasi antara udara di luar dengan kita di dalam rumah ada dindingnya. Maka nanti akan terjadi perpindahan kalor secara konveksi dari luar permukaan, dari luar dinding, dari salah satu sisi dinding menuju ke permukaan tersebut, untuk kemudian dinding itu pada dinding itu akan terjadi perpindahan kalor. Karena dengan adanya konveksi dari fluida di sekitar dinding menuju ke permukaan, maka permukaan yang mendapatkan konveksi, yang mendapatkan kalor dari konveksi itu akan memiliki temperatur yang lebih tinggi dari sisi permukaan bidang lainnya. Sehingga kalor itu akan merambat melalui dinding untuk kemudian setelah kalor itu sampai di permukaan yang lain, kalor itu akan terkonveksi lagi menuju ke
fluida di sisi lainnya. Nah, inilah yang diistilahkan dengan perpindahan kalor terus-menerus dari konveksi, konduksi, kemudian konveksi lagi, atau perpindahan kalor secara simultan. Maka dalam hal menentukan laju perpindahan kalornya, berarti perpindahan kalor ini terjadi ketika ada perbedaan temperatur di fluida, di dua sisi fluida. Ya, ada temperatur fluida di sisi satu, dan ada temperatur fluida yang berbeda di sisi yang lain. Nah, untuk konveksi di fluida pada fluida di sisi yang satu, maka nanti bisa kita nyatakan dengan H1 kali A kali delta T. Kemudian kalau mengalir secara konduksi pada dinding, ya berarti kita menggunakan persamaan konduksi pada dinding, ya, menggunakan persamaan Fourier. Demikian pula ketika terjadi konveksi pada fluida di sisi dinding yang lain, maka kita gunakan persamaan Newton. Nah, perpindahan kalor dari sisi ya, dinding yang satu secara konveksi menuju fluida di sisi dinding yang lain ini kita bisa gambarkan dalam bentuk sebuah rangkaian resistan termal, bahwa konveksi di sisi yang satu itu nanti akan memiliki resistansi termal yang kita nyatakan dengan RC1. Kemudian melalui dinding kita bisa nyatakan sebagai resistansi konduksi. Sedangkan pada fluida kedua, pada sisi yang lain, kita nyatakan resistansi termalnya dengan RC2. Sehingga perpindahan kalor dari satu fluida di sisi yang satu ke fluida yang lain di sisi yang lain ini merupakan satu bentuk perpindahan melalui resistansi yang terangkai secara seri. RC1, RK, RC2 terangkainya secara seri. Sebab kalor yang mengalir dari satu sisi kemudian menuju ke dinding, kemudian menuju ke sisi yang lain adalah kalor yang besarnya sama. Nah, karena itu perpindahannya adalah perpindahan yang dapat diasumsikan dalam sebuah rangkaian berbentuk rangkaian seri. Oleh karena mencari laju perpindahan kalornya, maka laju perpindahan kalornya akan sama dengan beda temperatur antara kedua fluida di sisi dinding dibagi dengan R totalnya, gabungan antara RC1, RK, dan RC2 yang terangkai secara seri. Di mana masing-masing resistansi kita tahu untuk resistansi konveksi itu adalah 1/H kali A. Nah, karena pada fluida 1 ya H1, kemudian resistansi konduksinya adalah delta X per Ka, dan resistansi konveksi pada fluida yang lainnya adalah, pada fluida yang kedua adalah 1/H2 kali A. Nah, untuk bidang datar, maka luas penampangnya sama antara luas penampang yang menghadap ke arah fluida yang satu dengan fluida yang kedua. Oleh karena itu bisa kita nyatakan dalam bentuk Q sama dengan A dikali delta T per 1/H1 ditambah delta X per K ditambah 1/H2. Ini hanya karena A-nya sama. Jadi kalau A-nya sama maka bisa kita faktorkan A-nya. Sehingga yang perlu kita cari di sini hanya 1/H1 plus delta X per K plus 1/H2. Nah, dari bentuk persamaan itu, maka nanti kita bisa nyatakan bahwa Q akan sama dengan U dikali A dikali delta T. Yang dalam hal ini nilai U itu adalah nilai yang diperoleh dari
1/1/H1 ditambah delta X per K ditambah 1/H2. Ya, jadi U di sini mengganti nilai dari 1/1/H1 ditambah delta X per K plus 1/H2. Yang U ini nanti merupakan gabungan koefisien konveksi dan konduksi dari semua yang menghantarkan kalor. Karenanya U ini nanti dinamakan koefisien perpindahan kalor overall atau menyeluruh ya, karena merupakan gabungan dari perpindahan koefisien perpindahan kalor pada satu sisi secara konveksi, kemudian pada dinding solid secara konduksi, kemudian pada sisi yang lain secara konveksi lagi. Karena itu merupakan gabungan. Ini persamaan kalau terjadi perpindahan kalor secara simultan dari sisi fluida di satu sisi menuju ke fluida di sisi yang lain yang dibatasi oleh dinding padat. Nah, fenomena seperti ini juga akan sangat sering terjadi ketika perpindahan kalor itu terjadi secara konveksi di dalam pipa, ya, fluida dalam pipa dan fluida di luar pipa. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam industri itu, terutama industri kimia, banyak dinding-dinding yang berbentuk pipa yang di dalamnya berisi bisa fluida panas, lebih panas daripada temperatur fluida di sekitar pipa, atau juga bisa berisi fluida yang sangat dingin, misalnya LPG, itu harus pada temperatur rendah, yang lebih rendah dari temperatur yang ada di lingkungannya. Maka dengan cara yang sama nanti bisa dirumuskan bahwa perpindahan kalor dari dalam pipa menuju ke luar atau sebaliknya, tergantung mana yang lebih tinggi temperaturnya, bisa dinyatakan dalam 3 rangkaian seri resistans termal, yaitu resistan termal fluida di dalam, resistan termal dinding, dan resistansi termal fluida di luar. RI, I-nya itu inside, ya, RO outside, yang dibatasi oleh dinding berbentuk silinder, yang nanti R-nya berbeda dengan kalau dindingnya tadi berbentuk bidang. Jadi secara persamaan dasarnya sama, bahwa laju perpindahan kalor akan sama dengan beda temperatur dibagi R totalnya yang merupakan gabungan antara R konveksi pada sisi dalam, pada sisi inside, kemudian R K secara konduksi, R konduksi dinding pipa, kemudian R konveksi di sisi luarnya. Yang dengan memasukkan R resistansi persamaan resistansi termal masing-masing, maka diperolehlah Q sama dengan delta T dibagi 1/HI AI plus ln DO per DI per 2 PKL. Jadi boleh saja ln RO per RI, R out per diameter luar per diameter dalam, atau jari-jari luar per jari-jari dalam, ditambah 1/HO koefisien konveksi di luar kali AO. Hanya saja dalam hal ini, kalau pada silinder maka luas penampang di dalam permukaan di dalam silinder dan di luar silinder tidak sama. Beda dengan kalau permukaan datar tadi, maka luasannya punya nilai yang sama. Tapi kalau untuk pipa maka tidak sama. Yang di luar pasti lebih luas daripada yang di dalam, karena jari-jari di dalam sisi luar lebih besar daripada jari-jari di sisi dalamnya. Karena itu kalau mau kita nyatakan dalam bentuk laju perpindahan kalor menyeluruhnya dalam bentuk U, ya, di mana laju perpindahan kalor yang dinyatakan dengan koefisien perpindahan kalor menyeluruh tadi adalah Q sama dengan
UA kali delta T, maka akan dapat diperoleh persamaan dengan menghilangkan delta T-nya, karena delta T dalam persamaan UA kali delta T sama dengan persamaan dalam laju perpindahan kalor yang dinyatakan dengan delta T per R total tadi. Oleh karena itu, laju perpindahan kalor menyeluruhnya menjadi 1/1 HI kali AI plus ln DO per DI per 2 PKL plus 1/HO kali AO. Nah, dikali A. Nah, ini A-nya mau pakai yang mana? Nah, ini A-nya bisa menggunakan AI atau menggunakan AO, tergantung nanti ya, yang mau dicari yang mana. Tapi secara umum, maka O ini akan berbanding terbalik dengan A. Oleh karena itu, kita bisa lebih spesifik kalau ini secara umum, nah, karena A-nya belum secara tegas menggunakan A yang mana. Maka secara spesifik nanti akan ada koefisien perpindahan kalor menyeluruh untuk permukaan pipa dalam, ya, UI. Jadi kalau untuk permukaan dalam berarti nanti menjadi UI. Nah, kalau UI ya berarti A-nya tadi adalah AI. Kalau nanti untuk luar ya UU, nah, A-nya adalah AO. Ya. Kalau UI dan A-nya menjadi AI, maka bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana dengan mengalihkan AI ke dalam kurungnya, ke dalam parameter resistansinya tadi, maka akan diperoleh UI akan menjadi 1/HI saja, karena AI ya, 1/AI dikali AI habis. Ditambah dengan ln DO per DI per 2 PKL kali AI. Dan ditambah AI per HO kali AO. Sebaliknya, untuk koefisien perpindahan kalor menyeluruh bagian luar menggunakan permukaan luasan AO, maka lambangnya adalah UO. Ya. Mirip dengan pada permukaan dalam, hanya saja sekarang adalah permukaan luar, UO, outside. Sehingga yang menjadi perbandingan A adalah pada sisi dalamnya AO, ya, koefisien U, koefisien perpindahan kalor overall-nya menjadi 1/AO per HI, ya. Kemudian ln DO per DI AO per 2 PKL ditambah 1/HO. Ya. Jadi yang habis untuk sisi luar AO per AO habis, sehingga tinggal 1/HO. Oleh karena itu nanti harus secara jelas diperhatikan apakah yang mau dicari itu koefisien perpindahan kalor menyeluruh bagian dalam UI ataukah UO. Kan nilainya tidak sama, nilai koefisien konveksinya. Tetapi nanti kalau kita gunakan untuk mencari laju perpindahan kalornya, hasilnya akan sama. Sebab nanti kalau UI ya dikalikan dengan AI, kalau UO dikalikan dengan AO dikali delta T untuk menghitung laju perpindahan kalornya. Sehingga sama hasilnya, harus sama. Demikian perpindahan kalor secara simultan, ya, secara konveksi di dua fluida di sisi satu dan sisi yang lain, dan secara konduksi pada bisa hanya satu permukaan padat, atau mungkin nanti kalau ada insulationnya maka dindingnya itu bisa terdiri dari lebih dari satu permukaan padat. Nah, ini contohnya ada perpindahan kalor dari luar dari dalam pipa yang berisi fluida panas menuju ke luar pipa yang berisi merupakan fluida dingin. Hanya saja sekarang pipanya diberi insulation. Nah, sehingga akan ada dua perpindahan kalor secara konduksi pada dinding pipa dan pada insulationnya. Maka dari soal ini kita akan bisa cari penyelesaiannya. Nah, di mana yang diketahui adalah temperatur di bagian dalam. Nah, boleh kita nyatakan T1 atau TI. Kemudian
koefisien konduksi 1, yaitu dinding pipanya, kemudian diameter dalam pipa, dan diameter luarnya. Kemudian ketebalan insulationnya, delta R-nya. Koefisien konduksi luar, kemudian temperatur lingkungan, koefisien konveksi fluida di dalam pipa, dan koefisien konveksi fluida di luar pipa. Dari data itu maka kita bisa mencari laju perpindahan kalor yang terjadi dari dalam menuju keluar, serta bisa juga mencari temperatur pada bidang batas antara pipa dengan insulationnya. Nah, kita gambarkan supaya mudah. Ada 4 perpindahan kalor, 2 secara konveksi di dalam dan di luar, dan 2 secara konduksi di dalam pipa dan di insulationnya. Dari persamaan Q sama dengan UA delta T, jadi kita boleh mencari penyelesaiannya dengan mencari koefisien perpindahan kalor menyeluruhnya, atau menggunakan Q sama dengan delta T per R total. Terserah ya, mau menggunakan mencari U-nya, mencari koefisien konveksi permukaan dalam boleh, atau permukaan luar boleh. Atau mungkin lebih simpel kalau digunakan delta T per R total. Sehingga yang harus kita cari nanti adalah R masing-masing. R konveksi di dalam, R-nya pipa, R-nya insulation, dan R konveksi di luar, RO. Yang keempatnya terangkai secara seri. Sehingga nanti R total adalah R1, RI ditambah R pipa ditambah R insulation ditambah RO. Maka kalau kita cari masing-masing, untuk resistansi konveksi fluida di dalam akan diperoleh nilai dari per HI kali HI, di mana HI-nya adalah 2BR1, ya, jari-jari dalamnya tadi dinyatakan dengan R1 dikali L. Nah, kan tadi diameternya 5, maka 5 cm, 5 mili ya, mili, maka jari-jarinya menjadi 0,0025. Oleh karena itu akan diperoleh nilai RI-nya ada sebesar 1,061. Kemudian untuk pipa, kita bisa menggunakan persamaan ln R per 2 PKL untuk K1. Nah, di mana R2-nya karena ada diameternya 5,5, maka jari-jarinya menjadi 0,00275 meter atau 2,75 mm. Dibagi dengan 0,0025, sehingga kalau dimasukkan K dan dimasukkan L akan diperoleh R pipanya sebesar 0,0001. Jadi memang R-nya kecil, karena logam itu memang memiliki resistansi yang kecil sehingga kalor mudah mengalir. Selanjutnya mencari R insulation-nya. Mencari resistansi konveksinya. Dengan mencari R3 yang terlebih dahulu, yaitu jari-jari luar ditambah tebalnya insulation. Tadi jari-jari luarnya pipa adalah 2,75, ya, separuhnya 5,5, ditambah ketebalannya 3, maka jari-jari luar insulationnya menjadi 5,75. Oleh karena itu akan diperoleh R insulationnya menjadi hasil dari ln 0,00575 bagi 0,00275 dibagi dengan 2 pi kali K L. K-nya tadi adalah 0,05, sehingga diperoleh nilai resistansi bagian
insulationnya sebesar 2,348. Jadi insulation punya resistansi thermal yang cukup besar karena memang fungsinya adalah untuk menghambat, ya, untuk menghambat laju perpindahan kalor, sehingga harus dipilih yang resistansinya besar. Resistansi di bagian luarnya akan sama dengan super HO kali AO, dengan AO-nya adalah luas permukaan luar dari insulationnya, 2pi kali R3. R permukaan luarnya, R3. Sehingga diperolehlah AO-nya yang kalau kita masukkan ke dalam persamaan RO, maka diperoleh bahwa resistansi konveksi fluida di luar pipa akan sebesar 1,5377. Nah, karena hanya kecil, ya, hanya kecil sehingga R-nya besar. Itulah kalau dicari resistansi thermal totalnya, gabungan dari keempatnya akan diperoleh R totalnya 4,947. Sehingga kalau kita cari laju perpindahan kalornya dengan beda temperatur 320 dan 5 dibagi dengan resistansi thermal totalnya, Q laju perpindahan kalornya sebesar 63,678. Dan untuk mencari temperatur pada bidang batas pipa dengan isolasinya, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan beda temperatur antara T di dalam, ya, fluida di dalam pipa, dan T pada bidang batas. Di mana antara kedua beda temperatur ini ada dua resistansi, ya, yaitu resistansi konveksi dan resistansi pipa. Karena yang mau kita cari adalah temperatur di luar pipa, sehingga kita bisa menggunakan laju perpindahan kalor, ya, antara bagian dalam, fluida dalam dan di luarnya pipa. Boleh juga misalnya kalau dicari laju perpindahan kalornya antara bagian dalam isolasi dengan bagian fluida di luar, boleh juga. Nah, tapi nanti hasilnya akan sama. Maka dengan memasukkan laju perpindahan kalor yang timbul tadi, kemudian kita masukkan temperatur fluida di dalam, dan yang kita gunakan adalah resistansi fluida di dalam dan R pipanya, maka akan diperoleh bahwa temperatur pada bidang batas antara pipa dengan insulationnya sebesar 252. Demikianlah materi tentang konveksi natural yang kemudian disambung dengan perpindahan kalor secara simultan. Konveksi dilanjutkan konduksi, kemudian konveksi lagi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.